Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, perkenalkan nama saya Karara. Kali ini, Karara ingin menyampaikan beberapa hal menarik dalam channel YouTube Sahabat Pintar Indonesia. Belajar mudah dari rumah. Pada kesempatan kali ini, Karara akan menyampaikan materi seputar teks deskripsi, yaitu menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi, di mana setelah mempelajari materi ini, adik-adik dapat menentukan ciri umum dan tujuan teks deskripsi, serta menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang telah dibaca atau didengar. Sebelum masuk ke dalam materi, jangan lupa ya untuk cuci tangan terlebih dahulu supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Apakah adik-adik pernah mendengar tentang teks deskripsi sebelumnya? Pernahkah adik-adik mendeskripsikan suatu tempat atau barang? Nah, simak yuk dalam pembahasan materi teks deskripsi. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya Karara bisa terus berbagi ilmu lainnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk klik loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi lainnya tentang materi-materi bahasa Indonesia. Ada beberapa jenis teks dalam bahasa Indonesia, seperti teks narasi, teks deskripsi, teks eksposisi, teks eksplanasi, teks persuasif, dan teks argumentasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Pernahkah adik-adik mendengar apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Ya, teks deskripsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara rinci dan sangat jelas. Tentu adik-adik pernah menonton acara TV mengenai sebuah tempat, laut, gunung, atau pemandangan lainnya yang digambarkan tentang keindahannya. Atau pernahkah adik-adik membaca atau menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki? Kita nyanyikan bersama-sama yuk! Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, negeri tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Nah, lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki ini menggambarkan betapa indahnya negara kita Indonesia. Seperti kutipan dari lagu tersebut, negeri elok amat ku cinta, atau pulau kelapa yang amat subur. Kutipan lagu tersebut menggambarkan keindahan negara kita Indonesia dan betapa suburnya tanah Indonesia. Artinya, dengan membaca atau menyanyikan atau mendengarkan bahkan teks deskripsi dari lagu tersebut, kita dapat membayangkan tentang keindahan negara kita Indonesia. Selanjutnya adalah ciri tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci secara subjektif, atau menggambarkan kondisi objek dari sudut pandang penulis teks deskripsi itu sendiri. Teks deskripsi juga bertujuan menggambarkan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin atau sejelas mungkin suatu objek atau suasana atau bahkan perasaan, sehingga kita sebagai pembaca seakan-akan mampu mendengar, melihat, merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Selanjutnya, jenis teks deskripsi dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, teks
teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Maksudnya adalah merupakan teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan benda atau manusia atau objek lainnya secara terperinci. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lainnya. Contohnya misalkan ada cerpen, novel, lagu, iklan, atau lainnya. Kita ambil contoh. Teks deskripsi di dalam novel mampu membantu seorang penulis novel dalam menggambarkan tokohnya. Apakah tokoh tersebut berwatak antagonis atau protagonis? Apakah rambutnya ikal atau rambutnya lurus? Sampai sini paham? Selanjutnya, ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Seperti yang sudah Kak Rara jelaskan di atas ya, ketika kalian atau adik-adik sedang membahas tentang, kita ambil contoh, ikan. Ikan di sini adalah kata umumnya. Kemudian, supaya lebih jelas atau lebih konkret lagi, adik-adik harus mengkategorikannya menjadi kata khusus. Ada ikan hiu, ikan lumba-lumba, ikan paus, ikan pari, atau ikan lainnya. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, ibuku sangat baik. Ia suka menolong orang lain dan tutur katanya juga sangat lembut kepada semua orang. Apakah adik-adik telah memahami materi yang dibahas seputar ciri teks deskripsi? Mudah kan belajar teks deskripsi? Untuk lebih memperdalam kembali tentang teks deskripsi, adik-adik dapat mengklik link di bawah ini. Demikian materi yang dapat Kak Rara sampaikan. Adik-adik, jangan lupa ya, teruslah membaca tentang materi teks deskripsi agar pemahaman kalian semakin bertambah dan terus berlatih. Jangan lupa untuk selalu mengikuti video berikutnya dari Kak Rara dalam channel YouTube Sahabat Pintar Indonesia, belajar mudah dari rumah. Tetap belajar di rumah aja ya, dan jaga kesehatan dengan menjaga pola makan yang sehat serta olahraga yang teratur. Rajin cuci tangan pakai sabun dan kenakan masker ketika bepergian. Terima kasih.